121 Salam Roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Lia? Alhamdulillah baik. Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya, Bu. Ya, baik, Bu. Nanti saya akan mengerti proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan dapat kita lakukan percakapan praobservasi ya, Bu, sebagai langkah awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu? Ya, baik, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada 4 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Yang kedua, peserta didik dapat mengucapkan kata-kata yang panjang. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mencari arti kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin Ibu lakukan saat observasi? Nah, baik, untuk pengembangan mungkin saya menggunakan dua cara yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, di sini saya meminta siswa untuk membuatkan beberapa kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kemudian untuk keterampilannya, di sini saya meminta siswa untuk menceritakan kembali cerita yang telah mereka baca. Bagus sekali, Bu. Jadi ada pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas dari segi strategi pembelajaran, model atau metode pembelajarannya? Nah, baik, Bu Mira. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu, Bu. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Untuk metodenya yaitu saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Bagus sekali, Bu. Jadi rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model PBL atau berbasis masalah ya, Bu, dengan menggunakan metode diskusi, penugasan dan tanya jawab ya, Bu. Ya, iya, Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas, Bu? Nah, untuk media pembelajarannya, di sini saya akan menggunakan beragam contoh laporan hasil observasi dan LKPD, PowerPoint dan juga laptop. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan kegiatan tersebut? Nah, untuk kegiatannya, insya Allah saya akan laksanakan pada hari Rabu. Ya. Jadi insya Allah hari Rabu saya akan datang di kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan lihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita lagi akan mengadakan percakapan atau pasca observasi ya, Bu. Ya, baik, Bu. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Nah, setelah percakapan ini, saya mungkin mendapatkan beberapa gambaran media yang akan saya gunakan nanti dan juga bisa saya persiapkan dari sekarang setelah melakukan percakapan dengan Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi ini. Selamat bertemu di kegiatan observasi di kelas 4 di hari Rabu yang akan datang ya, Bu. Ya, Bu, sama-sama. Ya, demikian observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dalam percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan jalannya observasi di kelas Ibu yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang Ibu sudah lakukan? Ya, karena mungkin saya merasa belum terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali langkah-langkah apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, untuk yang pertama itu saya akan menyajikan video kepada siswa. Ya, dengan terlebih dahulu saya membuka kelas, mengabsen siswa, berdoa, memberikan persepsi. Nah, setelah saya menyajikan sebuah video, di sini saya akan meminta siswa untuk menceritakan apa saja yang mereka tonton. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban siswa. Nah, setelah saya memberikan penjelasan sedikit tentang video, maka saya akan mulai masuk ke dalam materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari itu. Nah, setelah materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan, saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan membagikan KPD terkait dengan materi yang akan saya jelaskan. Nah, di kegiatan terakhir nanti, saya akan meminta siswa untuk naik satu persatu untuk mewakili kelompoknya, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, setelah itu saya akan melakukan refleksi atas kegiatan yang telah saya lakukan pada hari itu dan meminta siswa untuk menyimpulkan apa-apa saja yang mereka dapatkan pada hari itu. Bagus sekali, Bu. Menurut Ibu, apakah ada pengembangan sudah berhasil atau bagaimana di dalam kelas ya, Bu? Nah, menurut saya berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa kekurangan. Jadi, menurut Ibu sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa kekurangan. Menurut Ibu, apakah kekurangan yang Ibu hadapi atau kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas itu? Nah, hambatan atau kekurangan yang saya alami mungkin dialami juga oleh guru-guru lainnya. Nah, masih ada beberapa siswa yang tidak mau aktif, tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Di sini artinya siswa tersebut kurang aktif untuk mengikuti pembelajaran pada saat itu. Ya, baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman ya, Bu. Ya, mungkin seperti itu. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Bu? Siswa tidak terlibat atau kurang aktif di dalam kelas. Mungkin saya pada saat dalam pembagian kelompok, saya akan membagi siswa dengan minat anak. Misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Nah, di sini ada visual, auditori, dan kinestetik sehingga anak akan merasa nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak. Siswa akan menyesuaikan kegiatan yang ada di dalam kelas harus seperti apa. Oke, jadi kedepannya Ibu akan menyesuaikan gaya belajar siswa ya, Bu, dan kenyamanan siswa ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Kira-kira kapan Ibu akan mengadakan rencana dengan perubahan yang Ibu sampaikan tadi? Nah, saya akan melakukannya dengan secepatnya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.